berkunjung ke rumah Aki. Yang pertama kita silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan ditambahkan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Untuk itu kami ingin menanyakan tentang perjalanan saya pribadi selama di Palembang. Dari berangkat dari kampung itu tahun 72. Ya. Ya, saya masih ingat tahun 72. Nah, di sana kita berniaga dagang gitu kan. Dagang kredit. Di sana memang setiap hari kita keliling ke daerah. Nah, suatu hari Kamis jam 1 siang kita telah kejadian di Palembang itu ditodong. Ditodong sama 4 orang. Parta. Ya, pribadi ditodong. Nah, setelah itu kalau kita mungkin melihat film, rasa udah pernah main film itu, karena kita nendangan pisau itu 4 orang saling serang, tapi alhamdulillah masih Allah kabul, tapi semua hilang. Jam tangan, duit, buku semua diambil. Nah, waktu itu pulang ke rumah saya niat mungkin di sana mencari kita guru. Ya. Nah, kita alhamdulillah tahun 73. Nah, itu ketemu guru bernama Agus Bahnan. Itu orang Palembang asli, istrinya orang Bogor. Nah, selama di situ kita belajar ilmu tasawuf. Tapi selama itu kan 8 tahun kita belajar, yang dipelajarin sifat 20. Kalau misalkan tasawuf itu yang diajarkannya apa aja, Pak? Jadi hanya diambil dari kesempurnaan sholat. Kesempurnaan sholat, mungkin apa perlu dijabarkan atau enggak? Kalau misalkan dulu yang diajarkan apapun yang Anda pelajari, apapun yang diajarkannya nggak apa-apa. Jadi berbagi wawasan, semua itu kan tergantung ke manusianya masing-masing. Karena manusia sifat la haula wala tidak ada daya upaya, kenapa kok bisa berjalan? Itu karena anak ada air. Jadi dari sifat betul kan enggak gitu, pendapat sendiri gitu. Nah, setelah itu kodrat irodat itu kehendak, berarti kan niat. Nah, ilmu tahu. Kalau sekarang semua apapun tanpa ilmu nggak bakal kita ketahui. Iya. Karena kita bisa melihat ada yang berkembang, nggak adanya ilmu gitu kan. Mungkin kita menjabarkan terlalu panjang. Ya, intinya saya mengambil pertama mandi Telaga Kalkausar. Maksudnya? Telaga Kalkausar itu di waktu kita meninggal. Setelah itu di alam mahsyar nanti semua orang itu dibangunkan di alam mahsyar itu. Nah, setelah itu siapapun orang mukmin yang bisa nyebrang, nah di situ disiapkan Telaga Kalkausar. Itu oleh Nabi Muhammad. Itu yang sudah punya ilmu nggak perlu dimandiin lagi, kata guru. Ya, kata guru saya itu begitu. Mungkin kalau belum punya ilmu Telaga Kalkausar itu harus dimandiin dulu. Maksudnya arti dari Telaga Kalkausar ini apa? Artinya gitu loh. Itu artinya itu untuk membersihkan jiwa raga kita semua. Gitu. Perlu kita dibacakan nggak apa-apa. Membersihkan jiwa dan raga ini kan biasanya manusia ini kan di saat kita hidup saat ini, artinya membersihkan jiwa dan raga itu dengan cara berpuasa ataupun sholat, zikir gitu. Terus kalau misalkan dibilang Telaga Al-Kausar ini gimana gitu, saya masih belum nyimak. Nah, jadi mungkin saya bacakan ya. Jadi kita Bismillahirrahmanirrahim. Sahajakum mandi banyu Telaga Kalkausar. Mandiin saudara 4 kalimat pancer.
Nur Herang, Nur Buat, Nur Mancur, Sumirat dari Kodratullah. Kulitnya banyu, kekal hatinya banyu, yaitu banyu Munamani. Muna itu Nur Allah, Nur Muhammad. Munamani seperti wudhu yang suci, ku bawa mati, yahu, kata Tuhan. Nah itu salah satu amalannya. satu amalan. Nah ada lagi tingkatannya, mandi akhirat. Karena mandi akhirat itu di alam ini terbagi 4 sungai. Ke dunia 2, ke akhirat 2 alam itu sungai itu. Satu sungai Nil ya, sama sungai ini di dunia ini kalau nggak salah saya lupa karena itu jarang mengkaji lagi tentang masalah sungai ini. Di dunia 2, di akhirat 2. Nah di situ mananya diambil, kita pakai mandi 40 malam. Kalau menurut Pak RT gitu ya, yang dibilang saudara 4 dalam diri kita ini siapa sebenarnya? Kita tuh Jibril, Mikael, Israfil, Israil. Terlepas kelima pancar itu ya dengan kita. Itu yang harus kita bawa sehari-hari, itu dibawa pakai sehari-hari gitu. Menurut hati itu gimana saya yang ngajarin itu pemahaman betul apa enggak gitu kan. Artinya gini, segala sesuatu hal pembelajaran itu ya memang tafsir orang itu berbeda, pengkajian orang juga berbeda, beda manusia, beda pemahaman, beda kajian, beda juga keyakinan. Kalau yang perlu kita kaji di sini yang dibilang sedulur papat kelima pancar di sini kan 4 saudara batin dalam diri kita. Kita harus memahami kenapa Allah itu menciptakan 4 penjuru. 4 penjuru di situ dikatakan barat, timur, utara, selatan. Dan dalam diri kita ini ada sedulur papat, kiblat, kalimo pancar. Jadi dalam diri kita ini ada 4. Pemahaman di sini bisa kita jelaskan bahwa kita ini tercipta dari 4 unsur. Di situ ada bumi, ada tanah, ada angin, ada api, ada air. Penyempurnanya dalam diri kita yaitu Allah yang dibilang kalimo pancar. Itu kalau dari bahasa kejawennya. Jadi kalau menurut saya, kalau misalkan selagi ajaran itu untuk kebaikan, apapun jenis ajarannya, nggak ada masalah kayaknya. Yang penting di sini orang itu mengajarkan, terus Pak RT ini tahu pemahamannya sampai dan menjadi kebaikan ataupun menjadi mudorot, nggak ada masalah. Selagi itu untuk kebaikan ya bagus. Mau itu ajaran tasawuf, mau itu ajaran tentang marifat, mau itu ajaran tentang torikot ataupun hakikat, itu bagus semua. Tergantung kitanya bisa nggak sampai ke pemahaman itu. Kalau kita sampai ya bagus. Cuman kalau misalkan yang ditakutin orang rata-rata yang tidak sampai ke pemahaman itu menjadi berkeblinger. Cuman dulu juga pernah dijelaskan maknanya itu kan semua emang karena itu ajaran dia, jadi kita juga ngikutin. Karena kita juga tidak sembarangan mencari guru, karena kita juga banyak kan guru kan. Kalau yang Pak RT dapat gitu, karomah dia itu apa? Cuman yang karomahnya itu nggak sampai saya ambil, nggak besar saya minta. Enggak ya Pak RT lihat ini dia kepribadiannya gimana, atau dia sakti atau apa? Nah kalau mas itu kan lain lagi ilmunya. Jadi kita diambil 1, 2, 3, 4 yang saya ambil. Itu emang saya ambil ilmu ke Dijaya juga ada, karena yang dipakai ilmu Sayyidina Ali. Itu tatkala dia perang stabil. Nah itu yang saya pakai ilmunya. Nah itu saya pun di situ mungkin karena ketemu dia, kita juga butuh karena buat jaga diri, karena di sana daerah rawan. Bukan main rawannya. Di sana kalau tusuk beneran, tujah kau langsung godet gitu perutnya. Kita bukan bukan kadang-kadang kita bukti ngeliat sendiri begitu. Itu contoh. Palembang itu kalau tusuk itu rawan. Ya,
saking rawan. Nah setelah itu sampai akhir tahun 82 itu lagi zaman misterius kan. Nah zaman misterius itu udah punya pegangan gitu. Pegangan itu emang saya bukan kita dari andalan nggak kena ilmu, bukan, karena ilmu itu karena Allah Ta'ala juga. Kalau kata Allah Ta'ala enggak, ya enggak. Kalau kata Allah jebol, jebol gitu. Cuman alhamdulillah selama ini pernah kejadian tabrakan kita lagi bawa motor, kita mental jauh, motor nggak apa-apa, saya pun nggak apa-apa, alhamdulillah masih dilindungi gitu. Terus kalau untuk guru yang Pak RT lihat ilmunya gimana? Artinya dia punya karomah, misalkan dia atau bisa ngilang atau apa, Pak RT pernah nggak Nah itu nyaksiin gitu? karena itu pernah, karena dia udah berjanji apabila saya meninggal selama 7 langkah dari kubur tolong digali lagi. Terus Pak RT gali. Nah di situ kita kan karena banyak murid-murid kita yang dipakai cuma hanya 4 orang. Jadi ngeliat sendiri pas digali dia udah nggak ada. Musa kalau kita sekarang kan gitu, Musa hanya 2 tangkai melati yang ada. Jadi maksudnya gini, di saat dia itu masih hidup dia pernah ada wasiat sama Pak RT Ya. sama murid-murid yang lain. Ya, Kalau seandainya dia meninggal dalam 7 langkah disuruh gali sama murid-muridnya. gali. Terus Pak RT gali. Itu gali rame-rame. Jadi istilahnya kita membuktikan kata-kata dia itu. Karena kita juga kita sendiri. Karena waktu malam Jumat dia pengen duren. Kita punya duren 1 batang, 1 pohon. Tolong katanya ambilin duren di belakang. Ada 1 bilang nggak musim duren, pokoknya ambil aja. Itu duren ada benar-benar matang. Nah itu karomanya dari ilmu cuma syahadat. Nah karomah jadi syahadat, cuma nggak sempat kita minta gitu. Karena kita berat gitu. Cuman hanya Kalau misalkan itu kan artinya menurut orang Jawa bilang Sabto Pandito Ratu. Jadi Sabto Pandito Ratu ini manusia ini yang udah bisa seucap sekata gitu. iya. Artinya dia udah lumayan tinggi ilmunya. Tapi di saat dia ini berbicara gitu, pohon duriannya ada, Ada di tapi nggak belakang. berbuah Nggak awalnya. ada buahnya. Semua durian nggak musim buah. Terus dia bilang ada 1 gitu. Ada 1. Adapun ikannya juga begitu, pengen makan. Ada ikan di guci. Kalau di guci kan tempat sana makan tempat air kan guci ya, yang bulat ya. Kayak drum, cuma dia bentuknya bulat. Ambil 1 ikan dan goreng aja. Sama si itu katanya gini itu mau nani. Emang ada orang Bogor itu. Ada juga emang kita juga. Kadang-kadang ya percaya nggak percaya waktu itu lagi belajar. Tapi mungkin karena udah sampai ya ke situ ya bisa jadi. Ada ikan yang diguci. Ya ada digoreng ya mau makan. Sakti Gitu. juga ya. Iya karena gimana ya, pernah kita berjalan ngobatin orang ceritanya, dia jalan kaki kita diajak, ayo bos katanya jalan kemana, ayo ikut aja lah. Kita jalan-jalan dia kayak sehari kita ngejar dia, ini jalan biasa dia. Pernah suatu hari dia dipanggil itu nyebrang lautan, kita suruh naik getek nih, naik getek di Sungai Musi. Udah kamu duluan aja naik getek. Pas kita nyampe dia udah nyampe duluan Ki. Nah itu Sama-sama jalan, bareng jalan padahal. dia belakangan. Makanya kita nggak tahu jalannya kemana. Tapi sampai dia duluan. Udah nyampe duluan. Dari situ. Ya kalau saya sih artinya nggak heran kalau misalkan orang-orang dulu itu memang sakti gitu ya. Artinya bapak saya sendiri pun cerita. Jadi saya punya kakek itu namanya Mbah Kasan. Jadi Mbah Kasan di sini dia di saat dia disamperin Jepang waktu itu zaman Jepang. Dia itu kalau misalkan lagi di rumah dia lagi ngerokok, puntung rokoknya itu dilempar sama dia bisa jadi dia. Jadi orang-orang Jepang ini yang ngebawa ke penjara ini cuman puntung rokok.
Jadi kalau ditanya di rumah ada, di penjara ada, itu kakek buyut saya. Terus juga bapak saya cerita di suatu masjid, kalau misalkan di sini ba'da maghrib, di situ satu orang bisa ngimamin 3 masjid. Nah itu kakek saya, dia bilang. Jadi artinya karomahnya ini memang kalau orang-orang dulu nggak bisa dipungkir ya, memang sakti. Jadi memang dia tirakatnya, dia puasanya, dia kuat. Jadi kalau menurut saya puasa apapun itu bagus Pak RT. Menurut saya ya. Karena puasa di sini mendisiplinkan tentang spiritual kita. Jadi jangan kita ini hanya memberi makan lahiriah, memberi makan jasad, tapi ruh kita nggak pernah dikasih makan. Ruh itu perlu makan loh. Makanya ruh di sini, ya ruh itu makannya bisa dari zikir, bisa dari puasa, bisa dari dengan cara dia itu menjalankan sholat ataupun berdoa, dan itu ruh perlu makan. Tapi orang-orang saat ini kan lebih dia mengikuti kemauan jasad ketimbang kemauan ruh. Sedangkan kalau kita ini mati, yang kembali kepada Allah itu ruh. Jadi di sini saya ini mengajarkan jasad ini harus berguru kepada ruh. Jangan ruh berguru kepada jasad. Kalau ruh berguru kepada jasad banyak kemaksiatan. Kalau ruh kan nggak pernah maksiat kan ya. Terus apa lagi yang Pak dapat dari mungkin selama itu kan kita tahun 82 kita Gunung Galunggung meletus. Nah yang mengabarin itu Eyang sendiri, tolong kamu pulang lihat orang tua, karena yang ngabarin kita yang sendiri yang di Galunggung, yang orang 4 kan, yang 4 pulang. Pas begitu pulang hari Selasa malam Rebo itu hujan pasir selama 7 jam, hujan pasir coba. Tahun berapa itu? Itu tahun 82. Gunung Galunggung meletus. Iya, Gunung Galunggung meletus itu. Cuman dia bercerita sejarah sampai, tapi kamu jangan suka kali-kali buka sejarah itu, jangan terjadi lagi. Makanya saya mohon ampun, saya nggak mau, nggak berani gitu, nggak berani buka sejarah Galunggung gitu kan. Nah setelah itu pulang selama 6 bulan di kampung, lari ke Depok. Nah ini perjalanannya ke Depok, yang ikut dagang kan di sama orang lah. Nah kita di sana itu tolong dilanjutin mencari guru yang yang sebenar-benarnya. Nah di situ tinggal masih di Maliki, ketemu sama disuruh sama Mas Yo, tapi yang sering datang ke rumah Mas Yo mengajak. Nah mengajak mungkin tentang ajaran aki ini. Sekarang saya ada di sini mengajak, cuman nggak mau menjelaskan gitu kan. Jadi kita belum tertarik. Nah datang lagi suruh, ayolah kita niat kayak gitu. Terus yang bikin Pak Arte tertarik buat gabung di paguyuban ini apa? Karena di situ tahun 90 nggak, tahun 90 itu sering kejadian di rumah. Nah sering kejadian rumah tentang anak saya sendiri gantian sakitnya. Jadi yang mana sakit ini sembuh, ini seperti itu. Nah selama itu saya cari gimana sih, saya bilang tolong mas cari. Katanya pakai sana aja di sana, mungkin kita coba ya, mudah-mudahan kita ketemu. Ya waktu itu kan yang dipagerin rumah ya, kalau nggak salah pertama itu kan rumah ya dipagerin. Ya yang saya rasakan selama ini alhamdulillah, semenjak belajar di sini, melanjutkan pelajaran dari sana, mungkin di sana belajar kulit, ke sini belajar dagingnya gitu ya. Kita alhamdulillah kita merasakan selama belajar di sini, rumah pun tidak ada gangguan, sehat semualah gitu kan barakahnya gitu. Mas sakitnya separah apa dulu? Udah sampai si kemar itu diajarin Yasin. Yang mau meninggal? Iya, udah meninggal. Saya udah ikhlas, saya ngajiin, semua kena nangis. Ya Allah bilang, kalau emang mau diambil hari ini juga silakan ambil.
kasihan bilang, jangan sampai berbaring terus, yang kembarannya nangis terus, karena kata orang kalau kembar baliknya satu itu kuat, Iya. itu katanya begitu ya. Alhamdulillah sampai sekarang masih hidup gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Nah, waktu selama perjalanan berburu mati, tapi yang saya rasakan ini kita ikut di tim KJS ini ke tempat angker itu, tiba-tiba kadang-kadang mual itu gimana itu reaksinya ke situ? Iya, jadi sebenarnya gini. Jadi saya juga kadang berpikir kita ini udah masanya lewat. Iya. Jadi kadang kita udah berpikir, saya juga kadang berpikir ini masa-masa gue ini di tim KJS, kita datangin rumah-rumah angker, gedung-gedung angker. Ini sebenarnya udah masa yang lalu, Pak RT. Jadi masa yang lalu, terus artinya kita karena kebutuhan konten, jadi mau nggak mau kita nelusurin ulang. Jadi sebenarnya saya ngalamin hal-hal masuk ke rumah angker, ritual, saya nggak makan nggak minum, ketemu setan, dedemit segala macem. Iya. Itu mungkin udah ada sekitar 15 tahun yang lalu. Iya, iya. Jadi kalau saat ini saya kadang-kadang masih kita masuk ke gedung-gedung angker, rumah-rumah kosong, kadang juga suka bertentangan. Ngapain ya gue kayak gini? Ibarat kan masih memburu hantu, artinya nyari-nyari apa ya, kayak jin, mau tahu apa, itu lah sebenarnya masalah. Cuma karena kebutuhan konten semuanya, karena kebutuhan konten YouTube, kita mau cari yang sensasi, mau cari yang apa ya, yang unik-unik, mau nggak mau kita ngulang lagi. Iya. Makanya kita selama ini kan, nah kita mau nanya juga masalah tentang mananya, kita kan sering berjalan ziarah gitu kan kemana-mana, nah itu kita ikut, nah itu hukumnya gimana, mananya gimana gitu, bisa penjelasan lah gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ini saat ini lebih ke pembuktian. Jadinya artinya pembuktian di sini bahwa kita ini menelusuri rumah-rumah kosong sampai ada gesekan-gesekan gaib. Jadi benar bahwa selain manusia, Allah itu sudah menciptakan hal gaib lebih terdahulu. Jadi sebelum adanya manusia, setan, jin dan segala macam malaikat itu sudah tercipta lebih dahulu. Iya. Jadi kalau misalkan kita biasa begitu, terus kita biasa ziarah nih, ziarah ke makam wali, Iya. ataupun ke makam syekh segala macam, terus kita turun lagi. Jadi artinya sebenarnya buat pembelajaran. Jadi buat pembelajaran gini, kita mau bisa hal gaib, terus kita mau bisa interaksi dengan gaib, kita mainnya di mall, di hotel, nggak akan ketemu. Kalau kita mau belajar hal gaib, ya harus kita ke lingkungan gaib. Di gunung gitu kan. Nah, contoh misalkan di gunung, ataupun kita main di tempat-tempat angker, wingit. Nah, salah satunya gedung-gedung kosong, kita makanya interaksinya cepat, Pak. Iya. Jadi kalau kita ke mall nggak akan kita bisa interaksi gaib. Makanya kayak Billy kan, Billy itu kan sebenarnya nggak pernah kemasukan. Iya. Tapi begitu kita buka mata batinnya, kita ajak dia ke tempat-tempat yang memang angker, dia langsung interaksi. Ya karena cara di situ untuk mendidik kita supaya bisa mempelajari tentang ilmu gaib. Jadi bisa kita ngerasa lebih peka, ataupun kita bisa merasa dia ngelihat hal gaib. Ya kita harus terjun ke lingkungan seperti itu. Kalau misalkan kita terjunnya main ke mall kapan, nyampe budak juga nggak akan ketemu. Iya, iya. Mari ketemu preman kali ini. Preman. Teorinya kayak gitu. Teorinya. Jadi kalau kita mau bisa mempelajari hal gaib, ya kita mau nggak mau harus berani terjun Berarti, ke lingkungan gaib. berarti wingit itu seperti gunung, itu perkumpulan gitu ya. Iya. Orang gaib perkumpulan. Kalau manusia yang yang nyata ini seperti mall gitu kan. Kalau hal-hal gaib seperti gunung tepatnya. Iya. Jadi ada 3 tempat perkumpulan gaib itu, ada 3: gunung, laut, hutan. Jadi kalau kita ibaratkan, jadi saya pernah sesekali dulu saya ini puasa disuruh melawan rasa takut. Iya. Jadi puasa melawan rasa takut, saya pernah ditaruh di suatu hutan, Teh. Jadi di suatu hutan,
Jadi kalau buat orang yang berpuasa di sini, kalau kita nggak mau ketemu hal-hal yang macam-macam apa yang kita takutkan, jangan pernah berpikir hal-hal yang negatif yang bikin kita takut. Iya. Karena saya dulu berpikir gini, waktu saya puasa itu ya, ini gue di hutan, nanti kalau misalkan ada ulet ataupun ada macan gimana, itu saya ngelihat ulet keket itu segede guling kan, jalan di depan kita gimana gak mau lari kan, Iya, iya. tapi saya tahan. Jadi saya tahan, saya masih berpikir logika, nggak mungkin ulet segede guling kayak gini. Iya. Saya kedua berpikir di hutan kayak gini kalau ada macan gimana, sampai saya ngelihat ada suara gerukan macan sampai ada wujud macannya. Tapi saya di situ cuma satu, kayak mana saya apa, pasrah. Kalau memang gue harus mati sekarang, gue pasrah, gue ikhlas gitu. Tapi di saat kepasrahan itu kita sampai, keikhlasan itu kita sampai, dia berubah wujud jadi orang tua. Jadi itu perjalanan spiritual saya. Jadi orang tua, dia tanya apa yang kamu inginkan. Saya cuma jawab, saya nggak mau ingin apa-apa. Berarti itu ketemu suatu godaan tuh ya. Ya godaan kan. Jadi di saat saya itu ketemu, saya nggak mau apa-apa. Cuma saya pengen menjadi manusia yang bermanfaat buat orang lain. Itu permintaan saya. Jadi gimana caranya supaya kita ini bisa menjadi manfaat buat orang lain, itu aja. Nah, mungkin saya mau nanya satu hal lagi tentang masalah saya ngelihat ini banyak-banyak barang, banyak-banyak barang keris. Nah, mungkin ini keris ini apa datang sendiri, apa boleh narik, dan terus ya tolong jelaskan ini buat apa gunanya gitu. Iya. Mungkin satu barang ini satu hodam beda-beda, mungkin perlu dijelaskan lah pakai gitu. Jadi yang pertama saya ini suka dengan keris budaya. Ya budaya tanah Jawa lah intinya itu. Iya. Yang kedua memang keris di sini bisa memiliki hodam ataupun kekuatan. Iya. Sekarang kita nggak usah jauh-jauh. Pohon ataupun batu, kalau kita yakini, kalau kita sembah, itu akan menjadi sesuatu hal yang sakral. Makanya Allah di sini melarang kita ini menyembah berhala. Iya. Gitu. Jadi artinya keris pun kalau kita yakini, dia akan berhodam. Dia akan menjadi mempunyai khasiat yang sakti ataupun apa. Itu bagi yang meyakini. Iya. Tapi kalau saya di sini, keris ini misalkan banyak keris-keris yang saya pegang ini titipan orang rata-rata. Ada beberapa yang memang hasil tarikan. Jadi, Ki, saya nggak kuat megang keris ini, kata di rumah ngamuk begini-begini. Tapi saya pegang di sini nggak pernah saya kasih minyak, nggak pernah apa. Dia tawar. Karena apa? Karena saya nggak meyakini. Jadi kuncian kalau kita punya pusaka, nggak mau dia itu bikin kita repot, jangan pernah meyakini. Kita hanya senang misalkan, oh ini buatan empuk siapa, ataupun ini bikinan di zaman kerajaan apa, kita senang tentang pamornya aja, bahwa di sini 300 tahun yang lalu atau 400 tahun yang lalu ini terbuat keris ini. Tapi jangan kita meyakini, jangan. Iya. Karena kalau kita meyakini, kita bakal menjadi budak. Jadi saya senang keris kayak gini nih ya memang koleksi. Tapi kalau itu gunanya itu masalah hodam itu apa selalu ada, apa selalu keluar masuk? Biasanya keluar masuk. Kalau yang misalnya kan dia paten, itu yang biasa keris-keris sepuh. Makanya perlu di diri kita ini punya keris yang memang dia itu mumpuni. Jadi begitu ada keris-keris yang memang dia liar masuk ke rumah, dia akan netral. Gitu akan netral. Dia akan bertingkah. Ya mungkin kami cukup hendak tetapi ya selama ini mungkin bagus ya kita dibawa terus gitu ya. Kalau mungkin yang karena nggak bagus banyak juga yang saya buang. Iya. Ilmu macam-macam lah, sampai ilmu dulu pementing besi itu ibarat semua besi itu kalah semua. Jadi baja putih
bulu-bulu itu bisa. Udah saya buang itu semua. Tapi pernah dipraktek gitu. Itu dulu kena mandi juga. Karena dulu kalau ke mandi pisau di sini. Kalau kita pisau udah mental, udah nggak mandi lagi. Itu semua pakai mandi. Nah itu. Berapa lama mandinya? 40 hari, 40 40 malam gitu. Jadi melawan arus. Melawan arus. Ya kadang-kadang nggak belum sampai 40 udah sudah ya udah gitu. Udah cukup gitu. Cuman udah saya bawa semua, nggak ada Iya. manfaatnya gitu. Karena bikin apa namanya emosi. Emosi terus ya Terus akhirnya berantem aja. Makanya dulu kita bukan kita omong kosong sombong, bukan, nggak takut sama orang siapapun, nggak pernah takut, nggak pernah mundur gitu. Mungkin karena apakah bawaan itu kali mungkin ya. Sekarang kalau udah dirontokin masih ada rasa takut. Hah? Kalau dirontokin masih ada rasa takut. Udah. Ya, mungkin saya ucapin terima kasih ya atas penjelasan tentang perjalanan kita sendiri. Ya, alhamdulillah selama ini ketemu di sini mungkin kita juga akan terus melanjutkan selagi hayat masih di Kampung Badan. Ya terima kasih itu aja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gitu guys, jadi ini perjalanan cerita dari Pak Kusnadi tentang dia berguru di Palembang dari tahun berapa dulu? 72. Tahun 72 sampai tahun 82. Jadi di sini sharing-sharing, mudah-mudahan sharing kita ini menjadi manfaat dan menjadi tontonan yang menarik. Jadi dukung tim KJS, jangan lupa like, subscribe, and komennya supaya kita terus bisa berkarya ataupun menciptakan misalnya video-video yang baru. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.